Selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan semua rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Brian Taru. Kita akan menikmati kasih Tuhan. Kita akan menikmati firman Allah. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan beberapa ayat di Alkitab, mari saya mengajak kita semua tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu dan anugerah-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami boleh Bapa di surga bangun pagi dan kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh menikmati kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Engkau beri kepada kami, buat kesempatan yang Engkau percayakan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas tugas kerja, serta berbagai kegiatan-kegiatan kami sepanjang hari ini, kami merindukan Tuhan, Engkau boleh menyertai memberkati kami. Dan kami rindu Tuhan di pagi hari ini, sebelum kami memulai berbagai kegiatan-kegiatan kami. Kami rindu Tuhan untuk dibekali dengan firman-Mu. Firman Allah sulu dan belita. Firman adalah terang bagi jalan kami. Kami mau rindu terus Bapa di surga menikmati firman-Mu. Bapa, kami siapkan seluruh bencana hati kami, dan kami siap Bapa di surga untuk membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita membuka firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Rasul-Rasul menanti-nanti. Saya bacakan buat kita semua dalam nama Yesus Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan ini menjadi hari yang sangat bersejarah dan hari yang istimewa, tidak berbeda dengan saudara kita memperingati Natal. Kita juga memperingati Paskah. Hari kenaikan Tuhan Yesus juga adalah menjadi hari kemenangan. Bagaimana saudara hal itu boleh menjadi hari kemenangan bagi saudara? Karena dengan adanya Tuhan Yesus naik ke surga, ini punya arti dan punya makna yang luar biasa bagi gereja Tuhan. Saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, kita diberikan makna nilai serta kekayaan rohani yang sungguh luar biasa. Selama 40 hari Yesus, setelah dia bangkit daripada kematian, dia mempersiapkan murid-muridnya untuk mereka boleh menjadi berkat setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dia memulihkan murid-muridnya. Saudaraku, ini sangat menarik hati saya. Murid-muridnya sebagai
orang-orang yang sebenarnya mereka sudah gagal dalam pengiringan kepada Yesus. Mereka boleh saya katakan mereka sudah selesai sebenarnya pengiringan mereka kepada Tuhan. Karena Petrus sebagai yang dianggap pemimpin di dalam pengiringan mereka kepada Yesus atau terhadap murid-murid Yesus, ternyata dia mengkhianati Yesus. Dan dia menyangkal. Sangat berbeda dengan dalam beberapa hari sebelum, dalam beberapa waktu sebelum Yesus ditangkap dan Yesus diadili. Petrus dengan lantang dan dengan semangat bahwa mungkin mereka ini akan meninggalkan Yesus. Iman mereka akan goncang. Mungkin dari antara mereka juga yang mundur dari iman. Tetapi aku tidak. Itu kata Petrus. Tapi kenyataannya saudaraku dalam beberapa waktu. Hanya mungkin beberapa jam atau beberapa menit. Dia telah 3 kali menyangkal Yesus. Kemudian ayam berkokok. Saudara diberkati Tuhan. Sehingga saya melihat ketika Yesus bangkit. Lebih khusus saudara kita melihat bahwa Petrus merasa kayak kurang percaya diri. Dia merasa gagal. Dia merasa apakah Yesus Kristus sebagai sang guru yang diagungkan oleh dia, apakah masih menerima dia dalam kapasitas bahwa dia telah mengkhianati atau dia telah menyangkal Yesus. Sehingga saudara kelihatan sekali bahwa ketika Yesus ingin memulihkan dia, ketika Yesus ingin mau mempersiapkan dia sepertinya kayak kurang percaya diri. Jadi ketika Yesus berkata, Thomas anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada semua ini. Lebih daripada mungkin murid-murid mengasihi aku. Lebih daripada mungkin kekayaan ikan yang pada saat itu boleh mereka miliki. Soalnya ini bagus sekali buat renungan kita. Kadang-kala ketika kita sudah boleh mendapatkan rezeki, kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kita banyak kali kita melupakan Tuhan. Kita lebih memilih banyak waktu dengan berkat-berkat itu. Sehingga di sini Yesus mengatakan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Apa kata Petrus? Ya Tuhan, engkau tahu aku ini adalah sahabat. Yesus mendengar ini tidak terkejut. Tapi mungkin dia tahu persis bahwa karakter Petrus dalam beberapa waktu yang lalu mengalami pergeseran. Dari yang berapi-api, saudara. Dari yang punya, kayaknya sepertinya punya komitmen. Tapi kali ini beda. Kurang percaya diri. Pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Kasih yang ada di sini, saudara, adalah kasih agapes mi, atau kasih Allah, kasih Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku, kasih Tuhan? Dia jawab tidak. Aku hanya bisa memberikan kasih sebagai seorang sahabat. Kemudian pertanyaan Yesus yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak lagi membuat sebuah perbandingan lebih daripada semua ini. Jawaban Petrus pun tetap sama, saudara. Dia tetap berkata, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini adalah sahabat. Petrus tidak mampu untuk bisa menaikkan komitmen sedikit pun. Sementara Yesus sudah menaikkan sebenarnya permintaan. Yesus sudah menaikkan menurunkan bagaimana permintaan Yesus untuk mengasihi. Petrus selalu berkata, engkau tahu Tuhan,
aku ini mengasihi engkau. Atau dia berkata kalau di dalam bahasa Indonesia, Tuhan, engkau tahu aku ini adalah sahabatmu. Baik pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Yesus akhiri dengan, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang ketiga, Tuhan, saudaraku, Yesus tidak lagi membuat sebuah perbandingan. Bahkan dia turunkan lagi dari kualitas pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua mungkin dia masih mau ingin supaya Petrus boleh mengasihi dia dengan kasih Tuhan, dengan kasih sejati. Tapi pertanyaan yang ketiga, Yesus mampu untuk masuk ke dalam keberadaan Petrus dan dia bertanya, Petrus, atau dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau benar-benar adalah sahabatku? Atau apakah benar engkau adalah sahabat? Pertanyaan Yesus yang ketiga ini betapa sangat menggugah, bahkan membuat Petrus menangis. Kemudian dia juga menjawab dengan jawaban yang sama. Ya Tuhan, engkau tahu. Engkau tahu dan tidak ada yang tersembunyi. Bagimu, untukku tidak ada yang tersembunyi. Bahwa aku ini adalah sahabat. Kemudian Yesus akhiri, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah saudaraku keberadaan Petrus atau gambaran sebagai anak Tuhan. Di mana kita mengiringi Tuhan atau melayani Tuhan, saudara. Tidak semuanya kita selalu dalam kurva yang pokoknya naik. Dan mungkin sampai kepada puncak pelayanan. Tapi kadang-kala kita boleh mengalami turun naik. Ada pasca di mana di sana waktu-waktu saudara di mana kita kadang-kala mengalami titik kultur masih terendah. Tapi Yesus terus mulai memulihkan, mempersiapkan murid-muridnya. Dan saudara, demi untuk ketika dia naik ke surga, murid-muridnya ini mereka semua sudah siap untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam waktu-waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, Alkitab berkata di ayatnya yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Yesus berkata ketika saya kembali ke surga atau setelah saya naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem. Saudaraku, tentu ini punya makna, punya nilai sekali. Saya sangat tertarik di sini. Sepertinya Yesus mau memaksakan murid-murid atau mensugesti murid-murid ini untuk mereka kembali ke Yerusalem. Karena di Yerusalem ini janji Bapa akan digenapi. Apa janji Bapa, saudara? Yaitu pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Karena mereka harus dipersiapkan. Saudara yang diberkati Tuhan. Yesus naik ke surga. Alkitab mencatat baik di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Coba kita lihat. Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-16 ayat ke-4. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kami yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah, perhatikan,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sudah diberkati Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus adalah demi untuk dia mengutus Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, melengkapi murid-muridnya untuk mereka melayani Tuhan. Melengkapi murid-muridnya untuk mereka akan menjadi saksi Kristus yang dimulai di Alkitab di sini, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dimulai dari kota Yerusalem, kemudian di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang-orang berkata, kenapa harus Yesus naik ke surga? Ya, karena dia berkata bahwa lebih bagus. Alangkah baiknya adalah lebih baik ketika dia naik ke surga. Karena ketika kalau dia tidak naik surga, Roh Kudus itu tidak diturunkan. Dengan tujuan supaya Roh Kudus ini memperlengkapi mereka. Roh Kudus ini memberikan kuasa kepada mereka untuk mereka boleh melayani dengan kuasa Allah. Haleluya. Saudaraku. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah Yesus naik ke surga ini adalah mempersiapkan tempat bagi saudara. Mempersiapkan tempat bagi kita semua. Sehingga saudaraku, tidak ada alasan untuk kita meragukan Yesus jangan naik ke surga. Mari kita lihat di Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga ini adalah mempersiapkan tempat bagi saudara dan juga bagi kita. Bagi gereja Tuhan. Setelah semuanya sudah selesai, dia segera kembali untuk menjemput saudara dan saya. Masalahnya sekarang kan saudara, apakah tempat itu sudah siap? Saya mau katakan kepada seluruh jemaat Tuhan, rekan-rekan, pelayan-pelayan Tuhan, tempat itu sudah siap. Persoalannya adalah, apakah jemaat Tuhan juga sudah siap untuk dijemput? Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini betapa indahnya kita di dalam Tuhan. Ternyata saudara, kita selain diperlengkapi, kita dipersiapkan untuk kita boleh melayani Tuhan dengan kuasa Allah sesuai dengan panggilan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin ada yang jadi penginjil, Tuhan lengkapi supaya ketika dia melakukan penginjilan di kota-kota, melakukan penginjilan mungkin di desa-desa, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di pesisir pantai, di mana saja. Ada kuasa Allah yang boleh ada di dalam setiap pelayanannya. Sehingga saudaraku, ada banyak jiwa yang boleh percaya, boleh dimenangkan, dan mereka boleh mengalami pertobatan. Saudara yang diberkati Tuhan, dunia saat ini sedang merana. Dunia saat ini sedang mengalami kegoncangan yang besar-besaran dengan adanya wabah pandemi corona yang melanda bagi dunia bangsa-bangsa. Saudaraku terkapar. Gereja-gereja Tuhan pun tidak terhindar. Nah inilah tugas saudara. Tugas kita semua untuk kita boleh melayani Tuhan. Saat ini saudaraku gereja Tuhan atau orang-orang percaya. Kita adalah menjadi umat yang sudah ditebus. Saudara dan saya adalah menjadi pribadi yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dosa saudara sudah dihapus oleh Tuhan. Dan bahkan saudara sudah dipersiapkan dan saudara terus dipenuhi dengan kuasa Roh Allah untuk melayani Tuhan. Saya berharap untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, apapun bentuk pelayanan saudara, mungkinkah saudara sebagai WL, mungkinkah saudara sebagai singers, atau mungkin saudara sebagai asa, atau mungkin saudara sebagai choirs,
atau mungkin saudara sebagai pengkhotbah, atau penceramah, motivator, konselor, atau mungkin saudara hanyalah menjadi seorang kolektor, seorang asen dan lain sebagainya. Apapun bentuk pelayanan yang saudara sedang lakukan saat ini, percayalah, jika Anda lakukan dengan penuh kuasa Allah, karena Anda dikuasai, Anda dikendalikan, dan terus saudara digerakkan oleh kekuatan kuasa roh Allah, percayalah, pelayanan saudara tidak akan sia-sia. Pelayanan saudara akan menghasilkan banyak nilai yang luar biasa. Ada banyak jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan saudara. Saudara bersama dengan tim-tim yang ada mungkin di dalam gereja saudara, menjadi tim kerja yang luar biasa. Sehingga ada manusia yang di luar sana, yang begitu banyak yang saat ini tidak terlayani, mereka boleh diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, apa kuncinya saudara? Supaya kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Tuhan. Seperti murid-murid juga, ayat 12. Mereka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Pertama di sini adalah ketaatan. Saudara, murid-murid tidak membangkang, mereka tidak kabur, atau mereka tidak mau, aku pulang ke kampung deh, aku mungkin balik ke rumahku dan sebagainya. Tapi kita mencatat bahwa murid-murid kembali ke Yerusalem. Ini dibutuhkan ketaatan luar biasa, saudara. Ketika saudara taat terhadap firman Allah, taat terhadap gembala saudara, taat terhadap mungkin peraturan gereja, taat terhadap disiplin, percayalah, Anda akan menjadi pribadi dan bahkan dalam komunitas yang diurapi Allah. Karena di sana saudaraku, pengurapan pencurahan roh Allah dicurahkan kepada saudara. Baik saudara secara pribadi bersama dengan rekan-rekan saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa supaya memenangkan banyak jiwa. Puji Tuhan. Yang kedua, selain ketaatan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara diberkati Tuhan. Alkitab berkata di sini, ketika mereka taat, mereka kembali ke Yerusalem. Kemudian mereka naik ke kamar loteng Yerusalem. Naik mereka ke ruang atas, saudara, ke kamar loteng. Apa ini maksudnya? Artinya di ruang atas ini adalah tempat komunitas ini bersekutu. Tempat komunitas ini berdoa. Mereka selalu rindu untuk naik ke ruang atas. Artinya ada langkah saudara untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Melalui saudara persekutuan orang-orang percaya. Mungkinkah itu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mungkinkah itu persekutuan Anda bersama dengan keluarga saudara. Atau mungkin persekutuan dengan umat-umat Tuhan. Saudara, betapa penting persekutuan ini. Saat ini mungkin saudara kita bersekutu melalui secara online. Ini penting sekali. Saudara, kita harus naik ke atas. Masuk ke dalam ruang kudus dan bahkan kita boleh bertemu dengan Yesus Kristus dalam urapan dan hadiratnya. Saudara yang diberkati Tuhan. Inilah rahasia kedua. Supaya bagaimana saudara dan saya dipakai oleh Allah dan Roh Kudus turun ke atas saudara. Yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Yang kedua mengambil tindakan untuk naik ke atas. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga saudara. Ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan. Selain dua hal tadi, yang terutama adalah mereka tekun. Tekun dalam berdoa. Tekun di dalam hadirat Tuhan. Tekun di dalam bersekutu. Tekun untuk memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tekun mereka sehati, tekun di dalam puji-pujian. Mari saudaraku, pribadi jemaat komunitas yang taat kepada Allah, yang terus naik ke atas ruang doa dalam komunitas,
bahkan terus tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan. Saya percaya saudara akan boleh menjadi pribadi yang terus dipakai oleh Allah. Alkitab berkata, setelah mereka tekun dan mereka boleh mengalami pencurahan, Alkitab berkata juga di sana mereka dibaptis oleh Roh Allah. Mereka dipedukan oleh Roh Allah. Sehingga Alkitab berkati 120 murid ini di hari Pentakosta, ketika tiba-tiba Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka bertekun selama 10 hari, saudara. Selama 10 hari mereka mencari Tuhan, mereka memuji Tuhan. 10 hari mereka menyembah Allah, mereka belajar firman Allah, menyelidiki firman Tuhan. Hari yang ke-10, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Lalu kita berkata di sini, mereka dipenuhkan oleh Roh Allah. Bahkan ayat 3, tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah sebagai tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, atau murid-murid pada saat itu mereka diingkapi dengan lidah-lidah api. Ada api kemuliaan dalam hidup mereka. Dan Alkitab berkata, pada hari itu juga Petrus berkhotbah dan langsung 3.000 orang yang bertobat. Lalu selanjutnya saudara, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan ini mereka tersebar ke seluruh daerah Yerusalem. Dan mereka melakukan pelayanan luar biasa. Banyak kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Banyak orang menyerahkan hidup dari kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang hidup dengan dunia, tapi mereka bertobat kembali ke jalan yang benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkinkah saudara saat ini sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan, kita harus dan sangat membutuhkan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus digerakkan dengan kekuatan Roh Tuhan. Gereja Tuhan harus dikendalikan oleh kuasa Allah. Ketika gereja Tuhan, komunitas saudara dan saya dikuasai, dikendalikan, dan bahkan dipenuhi dengan Roh Allah, maka kehidupan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga saudara dan saudara terus boleh melayani di mana saja saudara berada. Percayalah, setiap perkataan saudara, setiap apapun yang saudara ucapkan akan menjadi berkat bagi orang lain. Doa-doa saudara akan penuh dengan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Terutama adalah penggandaan bagi jemaat. Jemaat terus bertambah, satu hari itu 3.000 orang bertobat. Kemudian 5.000 orang bertobat dan masih banyak lagi pertobatan terus terjadi. Kalau saudara dan saya, kita mau ingin gereja kita bertumbuh, mari biarlah kita semua dipenuhkan oleh Roh Allah. Kita benar-benar dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan Roh itu menguasai, mengendalikan, dan terus membawa kita kepada kebenaran. Puji Tuhan. Saudara diberkati di mana saja saudara berada. Mari saudaraku, di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda, bahkan saya membaca bahwa kemarin saudara ada 900. Kemarin dulu ya maksud saya. Ada 900 orang lebih yang terkapar, bahkan kemarin tanggal 22 itu ada 600 lebih. Kita nggak tahu hari ini ada berapa banyak. Saudara, saya tidak menakut-nakuti saudara. Tapi biarlah, marilah saudara, hari-hari kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan tetap lakukanlah perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara. Anda dipenuhkan dengan Roh Tuhan dan Anda terus dikuasai oleh Roh Allah. Dan itu memberikan saudara keberanian, memberikan saudara kemantapan untuk saudara melayani Tuhan. Mungkinkah bentuk pelayanan sebagai penginjilan pribadi, penginjilan dalam keluarga, penginjilan melalui tetangga, atau mungkin melalui orang-orang yang terdekat dengan saudara. Mari, siapapun anak-anak Tuhan, jika melakukan ini saudara, maka terjadi penggandaan, terjadi begitu banyak orang yang diselamatkan. Jumlah anak-anak Tuhan yang diselamatkan terus bertambah.
Baik melalui online, saudara-saudara melayani, melalui radio, melalui medsos, melalui apa, dan sebagainya. Mungkin melalui FB, melalui Instagram, melalui Twitter, melalui YouTube. Mari lakukan saudara bagian yang saudara lakukan. Dan ketika Anda dipenuhkan, dikuasai, digerakkan oleh Roh Tuhan, percayalah pelayanan saudara akan menghasilkan buah-buah. Buah apa itu saudara? Selain saudara dikuasai oleh buah Roh Allah, tapi di dalamnya nantinya ada buah pelayanan. Jiwa-jiwa Tuhan datangkan, jiwa-jiwa Tuhan kirim. Semoga saudaraku, saudara di mana saja berada, terutama bagi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, Anda terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saudaraku. Dan sebelum saudara kita beraktivitas dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sepanjang hari, marilah saudaraku, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu yang boleh memberi kekuatan kepada kami. Kau berkati Bapa di surga seluruh teman sahabat yang boleh Bapa di surga bersama kami. Berkati mereka dengan segala Bapa di surga keberkatan Tuhan. Berkati mereka Tuhan di masa pandemik Corona COVID-19 ini, supaya mereka tetap diberi kesehatan dan kekuatan, bahkan mereka bahwa dengan iman mereka terus menjadi berkat. Apapun kegiatan sepanjang hari ini Bapa di surga dalam lawatan dan berkat Tuhan. Makasih Bapa di surga, gereja-gereja Tuhan yang terus menyerahkan hidup mereka, terus diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang tetap setia dalam pelayanan juga diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa yang kekal. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Terima kasih atas atensi saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati keluargamu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.